Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wayuni dari PJ Akademik Madis untuk STM 2024. Nah, pada kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan nih tentang persamaan beda orde 1. Nah, sebelum kita ke perhitungan persamaan beda orde 1, kita harus melakukan klasifikasi dulu nih. Kita harus tahu dulu klasifikasi dari persamaan beda supaya kita nantinya lebih gampang untuk memahami. Nah, jadi persamaan beda orde 1 itu diklasifikasikan dari tiga hal ya teman-teman, yaitu dari ordenya, ini dari ordenya, dari linear atau non linearnya, dan dari autonomus atau non autonomusnya. Nah, yang pertama kita belajar pengklasifikasian persamaan beda itu berdasarkan ordenya. Nah, maksudnya gimana perbedaan berdasarkan orde? Berarti klasifikasi persamaan beda itu dilihat dari perbedaan terbesar dari periode waktu yang terkandung dalam persamaan. Nah, jadi kita ngelihat nih perbedaan terbesar sama terkecil dari periode waktunya itu berapa. Nah, dan itulah kan menjadi orde dari suatu persamaan yang kita miliki. Misal yang pertama nih, ini persamaan beda orde 1. Nah, ini kenapa bisa dikatakan persamaan beda orde 1? Karena selisih antara waktunya itu 1. Ini kan plus 1. Ya, teman-teman, ini kan plus 1. Ini 0, karena ini T plus 0 kan. Jadi T aja ditulisnya. Dari 1 dikurang 0, ya itu hasilnya ya sama dengan 1. Jadi itu termasuk orde 1. Terus gimana kalau orde 2? Ya orde 2 berarti selisih antara waktu terbesar sama waktu terkecilnya itu ya 2. Nih, ini kan yang terbesarnya berapa? Ini ada 2, ini ada 1, dan ini ada 0. Berarti yang terbesarnya adalah 2, berarti 2 dikurang 0. Yang terkecilnya 0. Berarti sama dengan 2. Berarti ini termasuk persamaan beda orde 2. Ini juga bisa dilihat dari sini nih. Yang terkecilnya itu ada minus 2 kan. Yang terbesarnya ada 0. Ini ada minus 1. Berarti 0 dikurang minus 2. Jadi pasti hasilnya itu adalah positif ya teman-teman. Karena kita melihat selisihnya ya. Jadi 2. Jadi ini termasuk persamaan beda orde 2. Gitu. Ininya dilihat dari perbedaan terbesar antara periode waktu. Nah, terus kita melihat dari keliniaran atau non-linearnya. Nah, kalau kita melihat klasifikasi berdasarkan poin kedua ini, berarti kita melihat pangkat yang terkandung dalam persamaan. Nah, misal dia persamaannya linier, berarti itu memiliki pangkat 1. Maksudnya gimana memiliki pangkat 1 ya? Ini Y-nya pangkat 1 nih, karena dia nggak ada pangkat YT plus 1. 3YT plus 2. Nah, semua Y-nya itu berpangkat 1. Alias nggak ditulis ya pangkatnya kalau dia pangkat 1. Nah, berbeda halnya kalau dia non-linear, pangkatnya ya selain 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Ini kan Y-nya pangkat 1 nih. Nah, sedangkan yang ini Y-nya pangkat 2. Berarti bisa kita bilang bahwa yang ini non-linear, karena pangkatnya selain 1. Patokan kita adalah pangkat 1 dan pangkat selain 1. Oke. Selanjutnya, itu berdasarkan ke autonomus atau non-autonomus. Maksudnya gimana? Autonomus dan non-autonomus, berarti kita tuh melihat kebergantungan terhadap waktunya, teman-teman. Kalau autonomus, dia bergantung terhadap waktunya secara implisit. Maksudnya apa secara implisit? Ya, T-nya ini berada di bawah gini. Nah, kalau T-nya berada di bawah suatu Y, T-nya di sini, atau kecil di bawah, itu berarti autonomus, atau dijelaskan secara implisit.
Nah, kalau dia bergantung terhadap waktu secara eksplisit, T-nya ini berdiri sendiri di sini. Nggak bergantung sama si Y-nya ini atau variabel Y-nya ini. Dia punya berdiri sendirilah bersama angka tertentu. Nah, ini yang membuat dia non-autonomous atau berdiri sendiri atau eksplisit. Nah, bagaimana dengan ini? Persamaan ini. Mungkin teman-teman udah pahamin sebelumnya. Ini kita lihat. Nah, dari sini kita bisa nentuin ordernya dulu ya, teman-teman. Kita nentuin order berapa nih? Ini kan yang paling gede 1 ya. Yang paling kecil 0. Berarti order 1 karena 1 dikurang 0 ya 0. Ini order 1. Jelek ya tulisannya. Order 1. Terus dia linear atau non linear? Ya karena Y-nya semuanya pangkat 1, ya berarti dia linear. Linear. Terus yang kedua dia autonomous atau non-autonomous. Nah, ini kan dia berdiri sendiri ya, T-nya. T-nya berkuadrat. Ini yang kita lihat kuadrat atau enggaknya dari Y-nya ya, teman-teman. Jadi ini tetap linear walaupun T-nya ini kuadrat. Karena T-nya ini adalah dalam bentuk waktu. Sedangkan yang kita menentukan linear atau enggaknya itu berdasarkan pangkat dari Y-nya. Jadi ini non-autonomous. NA. Oke. Nah, semoga sampai sini teman-teman paham mengenai klasifikasi dari persamaan beda. Jadi dilihat dari order, linear, linear atau non-linear, dan autonomous atau non-autonomous. Nah, sekarang kita benar-benar fokus sama pembahasan mengenai persamaan beda order 1, linear, dan autonomous aja. Nah, kita harus tahu dulu nih bentuk umum dari persamaan beda order 1, linear, dan autonomous. Nah, bentuk umumnya itu ini ya teman-teman. Ini harus dihafal sih. Sebenarnya ada turunan, tapi biar lebih gampang, teman-teman ingat ini aja. Yaitu YT plus 1 sama dengan AYT plus B, yang mana T-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya. T-nya itu bebas ya teman-teman. Dalam satuan waktu. Waktu kan nggak bisa minus ya, jadi minimal 0. Nah, sedangkan itu bentuk umum. Bentuk umumnya itu yang mana A sama B-nya itu konstanta ya teman-teman, yang telah diketahui. Teman-teman udah ketahui ini. Nah, teman-teman hanya butuh pahami dan ingat bentuk umum dari persamaan beda order 1, linear, dan autonomous. Nah, sedangkan solusi umum untuk persamaan beda order 1, linear, dan autonomous itu terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Terbagi menjadi 2 tuh gimana? Karena ada yang untuk A-nya untuk A-nya tidak sama dengan 1, dan untuk A-nya yang sama dengan 1. Jadi bedaannya beda juga ketentuan yang kita pakai. Cuma beda dari sininya aja sih sebenarnya. Kalau yang ini untuk A-nya yang kurang dari 1. Kurang dari 1, tidak sama dengan 1. Kalau A-nya 2, 3, 4, 10. Nah, berarti pakai yang pertama ini ya. Yang pertama. Nah, kalau dia A-nya 1, ya udah berarti langsung pakai ini aja. Pakai yang di bawah. Jangan kebalik ya, nanti A-nya sama dengan 1, kalian pakai yang nomor 1 kan. Jadi berabe, nggak ketemu nanti hasilnya. Nah, terus kita juga punya yang namanya solusi setimbang. Apa itu solusi setimbang? Jadi kalau kita biasanya nyebut solusi setimbang itu kayak steady state, yaitu ketika persamaan beda yang kita punya itu memiliki variabel yang konstan, atau kalau dia seiring dengan waktu dia nggak berubah gitu. Jadi mau kita tambah berapapun dia tetap segitu-gitu aja kalau dia udah ketemu solusi setimbang. Nah, solusi setimbang itu dilambangkan dengan Y bar. Y bar sama dengan B per 1 minus A. Nah,
karena dia 1 minus A, berarti A-nya ini nggak boleh sama dengan 1, guys. Karena kalau dia sama dengan 1, berarti nggak ada solusi setimbang. Misal A-nya 1 nih. Misal A-nya 1, berarti 1 ke 1 itu 0. Berarti B per 0. Misalnya B-nya itu 2. 2 per 0 misalnya. Berarti tidak terdefinisi kan? Nggak ada kan? Nah, berarti tidak ada solusi setimbang. Jadi A-nya itu nggak boleh sama dengan 1. Gitu. Nah, kalau kita udah bahas tentang solusi setimbang, pasti kita juga nggak lepas dengan namanya konvergensi. Apa sih konvergensi? Konvergensi itu tuh kita kayak melihat apakah solusi persamaan beda yang didapat akan konvergen ke solusi setimbang atau divergen. Jadi ada dua, konvergen dan divergen. Lihatnya gimana? Sebenarnya gampang banget ya. Kalau kita ngelihatnya A-nya itu kurang dari 1, mutlak A-nya kurang dari 1, berarti itu solusinya konvergen. Kalau A-nya itu lebih besar daripada 1, itu berarti solusinya divergen. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, berarti tidak ditentukan. Ya jelas ya, karena kalau A-nya itu 1 kan nggak punya solusi setimbang. Ya, berarti konvergensinya juga kita nggak bisa tentuin. Nah, ini kan mutlak ya teman-teman. Kalau mutlak kan berarti bisa angkanya positif, bisa angkanya negatif kan. Berarti bisa lebih daripada 0, bisa kurang daripada 0. Tapi yang penting kurang dari 1 atau lebih dari 1 patokannya. Nah, kalau dia lebih besar daripada 0, berarti dia bergerak secara monoton. Monoton tuh kayak mana misalnya, ya misalnya kalau dia naik nih, ya udah dia naik terus. Nah, kalau dia A-nya itu kurang daripada 0, berarti bergerak secara berisolasi. Berisolasi itu kayak mana? Ya, dia bergeraknya naik turun, nggak nentu. Kadang gini, 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 gini. Jadi naik turun. Nggak konstan gitu loh. Kalau yang lebih daripada 0 itu konstan atau monoton. Nah, biar lebih jelas ya teman-teman, saya punya di sini, tentukan solusi setimbang dari persamaan berikut apabila A-nya itu 0,5 dan A-nya itu minus 0,5 karena mutlak kan ya, mutlak 0,5. Kita patokannya adalah mutlak. Kalau mutlak kan bisa plus 0,5, bisa minus 0,5 kan. Berarti kita ke persamaan yang ingin dicari, yaitu YT plus 1 sama dengan AYT plus 10. Terus baru ke rumus solusi setimbang. Bentar. Rumus solusi setimbangnya itu kan Y bar sama dengan B per 1 minus A. Ya udah, B-nya itu kan 10. Ini kan A, ini B-nya di sini ya. Sama kita patokannya ke bentuk umum. Jadi bentuk umumnya B-nya di sini berarti 10 per 1 minus A. A-nya apa? Belum tahu kan di sini. Nah, ya udah di sini kan dikasih tahu. A-nya itu 0,5 dan minus 0,5. Nah, terus kalau 0,5 itu hasilnya jadi 20. Kalau minus 0,5 hasilnya 20/3. Nah, karena A-nya itu kurang dari 1, ya berarti dia konvergen. Nah, tapi kita untuk tahu dia itu monoton atau berisolasi, kita lihat kalau dia positif, berarti dia bergerak secara monoton. Kalau dia negatif, dia bergerak secara berisolasi atau nggak konstan, nggak monoton gitu. Itu. Nah, selanjutnya kita punya yang namanya model penyesuaian harga atau price adjustment model. Nah, jadi apa sih price adjustment model? Ya, itu sama aja ya. Kayak persamaan beda, tapi ini lebih fokus ke bidang ekonomi gitu. Karena sama kayak namanya itu price adjustment. Berarti kita kayak harus mengambil keputusan untuk menentukan harga jual produk yang disesuaikan akibat faktor tertentu. Jadi kita melakukan penyesuaian harga karena ada faktor-faktor tertentu. Misalnya Lebaran nih, Lebaran kita bisa menaikkan harga. Tapi misalnya di akhir bulan kita bisa menurunkan harga gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi tertentu. Nah, kalau secara matematis,
kita punya bentuk umum dari price adjustment model itu adalah PT plus 1 sama dengan F dikurang A per B ditambah G per B PT. Nah, kalau solusi umum itu PT sama dengan P0 G per B dalam kurung P dalam kurung pangkat T ditambah F dikurang A per B dalam kurung 1 dikurang G per B pangkat T per 1 dikurang dalam kurung G per B. Nah, sebenarnya sama aja, kita punya 3 komponen bentuk umum, solusi umum, dan solusi setimbang. Nah, solusi setimbangnya itu A dikurang F per G dikurang B. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita punya latihan sedikit nih mengenai apa yang udah kita pelajari hari ini. Nah, ini teman-teman, kita diminta untuk melakukan klasifikasi pada persamaan beda berikut. Nah, ayo teman-teman, ini gimana nih? Ya, ini kita lihat yang terbesarnya itu adalah 0 ya. Yang terkecilnya adalah -2, berarti 0 dikurang -2. Ya, berarti itu adalah 2 kan selisihnya antara yang terbesar dan terkecil, berarti dia termasuk ke orde 2. Kita lihat nih, pangkat dari Y-nya semuanya pangkat 1. Ya udah berarti linier. Dan semua T-nya di sini bergantung sama Y, variabel Y-nya, berarti autonomous. Autonomous itu maksudnya apa? Ya, dia waktunya berdiri secara implisit. Gitu. Terus nomor 2, kita diminta untuk menentukan solusi umum. Nah, solusi umum dari mana? Dari 2YT plus 1 ditambah 4YT sama dengan 2. Nah, langkah pertama kita harus ubah ke bentuk umum terlebih dahulu. Makanya kita belajar bentuk umum dulu baru solusi umum. Nah, bentuk umum kita replace lagi bentuk umumnya gini ya. YT plus 1 sama dengan AYT plus B. Kita punya persamaan 2YT plus 1 ditambah 4YT sama dengan 2. Berarti ini bisa kita bagi 2 dulu ya. Karena kita lihat bentuk umumnya itu semuanya depannya 1. Nggak ada yang depannya 2. Berarti kita bagi 2. Dan kita ubah posisi. Berarti kita ubah kan ini jadi bagi 2. Ini habis 4 bagi 2 ya 2. 2 bagi 2 ya 1. Nah, setelah itu barulah kita ubah posisi YT plus 1 karena 2YT-nya di sini positif, kita ubah jadi negatif di sini. Jadi negatif min 2YT plus 1. Kita dapat A-nya itu minus 2. Sini A-nya minus 2 dan B-nya itu 1. Nanti kita dapat solusi umum. Solusi umum dari persamaan ini adalah, kita tahu bentuk solusi umumnya kayak gini kan. Bisa di-reverse di atas lagi, kalau solusi umumnya itu adalah YT sama dengan A pangkat T Y0 ditambah B dalam kurung 1 dikurang A pangkat T per 1 kurang A dalam kurung. YT-nya itu, kita punya A-nya itu kan minus 2 pangkat T Y0 ditambah B-nya itu kan 1 ya. Sini ada 1 sebenarnya, tapi karena 1 yang nggak usah ditulis sih. Nggak ngaruh juga kan kalau dikali 1. 1 dikurang A-nya itu minus 2 pangkat T per 1 dikurang minus 2 jadi plus 2 gitu. Kita dapat solusi umumnya gini. Nah, terus kalau kita diminta mencari solusi khusus ketika Y1-nya sama dengan 3 gimana? Nah, maksudnya di sini kita misal waktunya itu adalah 1, kita punya waktunya 1, itu hasilnya 3. Nah, itu gimana? Ya udah, kita solusi umum yang kita dapat sebelumnya kita ganti ketika Y1-nya itu 3 dan ya ketika Y1 itu sama dengan 3 gimana? Ya udah, kita punya solusi khusus tadi gini bentuknya. Ya udah, Y1 kan 3 minus 2Y0. Karena T-nya yang di sini udah diganti sama 1. Karena Y1 sama dengan 3 ditambah ya udah 1 dikurang minus 2
dipangkatin T kan, di sini kan pangkat T. Tadi di sini pangkat 1, karena Y1 sama dengan 3 per 1 ditambah 2. Kita dapatlah hasilnya di sini 3 sama dengan minus 2, Y0 ditambah 1. Y0 berarti 3 dikurang 1 per minus 2. Berarti minus 2 per 2 sama dengan 1. Kita dapat Y0-nya sama dengan minus 1. Y1-nya sama dengan 3. Berarti YT minus 2 pangkat T sama Y0 ditambah minus 1 dikurang minus 2 pangkat T per 1 per 2. Nah, kita kan udah tahu nih Y0-nya sama dengan 1, minus 1 kan. Nah, berarti udah minus 1 dikali minus 2 pangkat T ditambah 1 dikurang minus 2 pangkat T per 1 plus 2 dalam kurung. Nah, jadi itu ya sekilas, bukan sekilas sih, itu ya pembahasan kita mengenai persamaan beda order 1, khususnya yang linear dan autonomous. Nah, kalau untuk pembahasan soal lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di video soal di video yang berbeda ya teman-teman. Semoga sampai sini paham. Yang penting teman-teman tahu klasifikasi, tahu itu apa bentuk umum, solusi umum, dan steady state atau solusi setimbang. Nah, sisanya teman-teman bisa analisis dengan perbanyak soal, latihan soal. Oke, itu aja mungkin dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.